Oke, Le. Welcome channel to my back. Oke ya, jadi selamat datang di channel yang nggak seberapa pantas ini buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Terima kasih banyak ya kan. Nah, jadi di video kali ini kita seperti biasa lah ya, nge-reaction gitu ya, nge-reaction video-video. Tapi kali ini kita nggak nge-reaction video receh. Kalian juga pasti udah nengok thumbnailnya. Kita tuh nge-reaction Draw My Life-nya Bapak Joko Widodo, yang mana sekarang ini beliau sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Buat kawan-kawan yang belum tahu apa itu Draw My Life, jadi Draw My Life itu kayak apa ya, cerita perjalanan hidup lah ya. Kesimpulannya seperti itulah ya, kurang lebih gitu kan. Jadi kayak gambaran gitu kan, gambaran suatu cerita, suatu kisah tentang seseorang yang mulai dari dia kecil sampai ya mungkin sampai saat ini, sampai detik ini, atau sampai titik ya dia tuh berhasil atau sukses lah gitu. Jadi kayak seakan-akan cerita susahnya itu dulu gimana, atau perjalanan hidupnya itu dulu gimana, kalaupun gak susah tapi perjalanan hidup yang sebelumnya itu gimana ya sampai sekarang. Nah, jadi di Draw My Life inilah diceritakan kisahnya dengan menggunakan sketsa gambar. Oke, daripada berlama-lama lagi, ya langsung aja kita mulainya. Videonya seperti apa, mari kita saksikan, kita react sama-sama. 1, 2, 3, go! Welcome to Draw My Life Indonesia. Selamat datang. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Ya. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan Ya, juga oke, jadi memang betul ya, kebanyakan dari orang-orang itu nonton nggak subscribe gitu. Banyak kan. Nonton aja tapi nggak memiliki subscribe. nama lengkap Joko Widodo atau akrab disapa dengan nama Jokowi, Nah, kita sambil minum ya guys. ke-7 Republik Indonesia, yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Ia diketahui merupakan anak dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Suciatmi Notomiharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia merupakan anak laki satu-satunya dalam keluarganya karena semua adiknya adalah perempuan. Jokowi diketahui memiliki nama kecil yaitu Mulyono, tetapi diganti menjadi Joko Widodo karena ia sering sakit-sakitan. Oh, ntar guys ya. Jadi Pak Jokowi dulu sempat memiliki nama Mulyono sebelum menjadi Joko Widodo. Alasannya karena Mulyono ini kan nama bapak sebelumnya gitu ya kan, Pak Mulyono gitu. Nah, diganti kenapa? Karena bukan terlalu ya, ibaratnya kayak ya tadi lah seperti yang dijelaskan, beliau sering sakit-sakitan gitu ya. Karena mungkin sering sakit-sakitan sehingga namanya itu diganti atau diubah menjadi Joko Widodo. Seperti itu ya guys ya. Kemudian beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961. Oke, kita lanjut. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi semasa kecil harus merasakan hidup yang sulit dan keras. Bahkan pada saat ia duduk di SD Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan demi untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut ia dapatkan dari ayahnya yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecil, Jokowi juga sering merasakan pahitnya penggusuran tempat tinggal. Setelah lulus SD, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta dan kemudian melanjutkan di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada tahun 1980, Jokowi berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan Teknologi Kayu dan Kehutanan. Di sini ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahan, serta penggunaannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaan hatinya yaitu Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo. Iriana yang berasal dari Jogja adalah teman dari salah satu adik Jokowi. Di tahun yang sama, Jokowi merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Oh, jadi Bapak Jokowi itu sempat ke Aceh gitu ya kan, dari kisah yang kita tangkap. Tapi kita lanjut dulu ya. Di sana ia bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sambil menunggu kelahiran anak pertamanya. Setelah menikah, mereka memiliki 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi sempat bekerja di pabrik mebel milik pamannya, yaitu CV Roda Jati Solo.
Setelah memiliki bekal pengalaman yang ia dapat dari sana, akhirnya Jokowi memberanikan diri untuk membuka perusahaan mebel sendiri pada tahun 1988 bernama CV Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut bahkan hampir bangkrut karena ditipu. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali dengan cara mengikuti berbagai pameran mebel. Oke, sebentar guys ya. Nah, jadi sebelumnya tuh Bapak Jokowi pernah bekerja di Aceh gitu ya kan, pergi ke Aceh bekerja, cuman mungkin ya ada masalah dan problem yang seperti kalian dengar tadi sebelumnya, ya akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk membuka usaha mebelnya sendiri yaitu CV Rakabu gitu lah ya mungkin ya. Nah, ya seperti pebisnis lainnya lah gitu, seperti orang-orang usaha lainnya lah. Yang namanya usaha, yang namanya bisnis pasti nggak berjalan mulus, pasti nggak berjalan sesuai dengan yang ada di kepala kita. Mungkin ketika kita menjalankan ini, tapi langsung ya lurus-lurus saja tuh, mungkin nggak seperti itu ya, pasti ada jatuh dan bangunnya. Dan itu terjadi kepada Bapak Jokowi pada saat itu. Kemudian dia nggak tahu lah ini meminjam atau memang diberikan dari ibunya ke dia uang untuk modal lagi lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Dari usaha kayu inilah ia kemudian dikenal dengan nama sapaan Jokowi. Nama Jokowi diberikan oleh mitra kerjanya bernama Bernard Chen yang merupakan warga negara Perancis. Mereka bertemu pertama kalinya di Solo pada pertengahan tahun 1999. Nama Joko Widodo terlalu panjang untuk diucapkan oleh Bernard, sehingga ia kemudian menyingkatnya menjadi Jokowi. Sejak saat itu, Joko Widodo dikenal dengan sapaan Jokowi sampai sekarang. Oke, jadi sebutan Pak Jokowi ini itu berawal dari temennya ya, mungkin kayak partner bisnisnya mungkin ya, dari luar negeri. Tadi aku lupa ya, kalian bisa muter kembali lah dari mana itu ya. Nah, jadi karena memang nama Pak Jokowi ini kan Joko Widodo gitu. Nah, si temennya ini, si partner bisnis yang dari asing ini mungkin terlalu panjang atau terlalu sulit untuk menyebutkan nama Pak Jokowi ke Joko Widodo gitu. Kayaknya menurut dia tuh susah. Jadi dia berinisiatif untuk menyingkatnya menjadi Jokowi. Nah, nama Pak Jokowi itulah berasal dari situ, dan ya ibaratnya sampai sekarang ya kita menyebut beliau ini ya memang Pak Jokowi gitu. Ya inilah dia. Tapi kalau buat yang belum tahu, nama Pak Jokowi itu kenapa bisa jadi Jokowi padahal kan Joko Widodo gitu ya kan. Nah, ya dari sinilah awalnya. Jokowi banyak menerima orderan mebel dari luar negeri karena kejujuran dan kerja kerasnya dalam usaha kayu. Ia pun kemudian memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Kerja kerasnya ini membuat Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di kota Solo. Di tahun 2005 silam, Jokowi kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo, berpasangan dengan FX Hadi Rutyatmo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo sebagai Spirit of Java menjadi kota yang nyaman, serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Bahkan membuat Solo menjadi kota tuan rumah di acara internasional. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan karena sering berkeliling untuk melihat keadaan kota serta warganya secara langsung. Hasil kerja Jokowi yang dinilai memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo menjadi lebih baik membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Jokowi sempat menolak, tetapi akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto.
Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok. Bentar ya. Jadi di Solo itu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota ya, wali kota Solo. Aku tadi berpikir kayak ngiranya lah gitu ya, Pak Jokowi itu di Solo gubernur juga gitu. Terus tiba-tiba abis masa jabatan gubernur di Solo, Bapak ini dipanggil atau mencalonkan untuk menjadi gubernur DKI. Tadi aku ngiranya seperti itu ya. Jalan ceritanya gitu, rupanya di Solo itu hanya menjadi wali kota selama 2 periode lah gitu ya kan. Nah kemudian beliau diajakin lah gitu ya, diajakin untuk menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Oke, kita lanjut ya. Waktu pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden Indonesia bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014. Hal ini menjadikan Jokowi sebagai presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Pertama kali Jokowi guys ya. juga diketahui pernah meluncurkan buku yang bertajuk Good Governance, telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan ekonomi daerah pada tahun 2001. Pada tahun 2014, majalah Time menjadikan wajah Jokowi sebagai cover dari majalah tersebut dan menyebutnya sebagai Person of the Year. Selain itu, ada salah satu fakta menarik tentang Jokowi, yaitu Jokowi merupakan sosok yang menyukai aliran musik cadas atau metal. Keren loh Pak Jokowi. Wajar jika ia dijuluki sebagai presiden heavy metal. Ia diketahui menyukai grup band metal seperti Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, dan Guns N' Roses. Gila. Kemudian di awal tahun 2019, Jokowi kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon presiden Republik Indonesia. Namun kali ini ia berpasangan dengan seorang ulama, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Indonesia. Pada bulan Mei 2019, hasil perhitungan suara KPU menetapkan Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pemenang pada Pilpres 2019 setelah berhasil mengungguli suara yang diperoleh oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita approve ya guys untuk yang periode kedua ini. Wakil Presiden Indonesia terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Dari sosok Presiden Jokowi, kita bisa belajar bahwa kesuksesan berawal dari kesederhanaan, pantang menyerah dan terus berusaha. Tuh. Seperti salah satu quote-nya bahwa mimpi-mimpi hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis dan jika kita percaya diri. Kini semua mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi bentar guys ya. Pak Jokowi said, jadi kalau misalnya Pak Jokowi pernah berkata, ya kan, mimpi-mimpi hanya bisa terwujud ketika kita bersatu, jika kita optimis, dan jika kita percaya diri. Jadi buat kita semua nih, kita gitu. Buat kita semua nih yang pengen mimpinya tuh bisa terwujud, bisa ya pokoknya sukses sama-sama tuh, atau untuk sukses gimana ya, aduh agak susah aku. Mau sukses bareng-bareng ataupun mau sukses sendirian, tetap intinya tuh apapun ceritanya kita nggak bisa ibaratnya dengan personal diri kita sendiri ya. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri, kita tuh nggak bisa ego sendiri, apapun itu bisa sendiri, apapun itu bisa sendiri, enggak gitu. Jadi mimpi-mimpi itu hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, dan jika kita percaya diri. Nah, oke lah kalau kata-kata kita itu kembali ke diri kita masing-masing. Tapi untuk yang pertama, jika kita itu bersatu, nah artinya, tangan aku kayak gini ya. Artinya, ketika kita ingin mewujudkan mimpi kita sendiri, kita udah optimis dan kita udah percaya diri, tapi kita nggak bersatu dengan yang lain, otomatis optimis dan percaya kita ya mungkin bisa hancur, bisa runtuh gitu. Tapi ketika kita udah optimis dan percaya diri, ditambah lagi kita itu bersatu, mungkin dengan partner bisnis kita, atau mungkin bisa dengan rival kita pun nggak apa-apa, yang penting kita bersatu gitu. Kita bersatu untuk satu hal dan satu visi, mungkin ya itulah pokoknya ya. Oke, kita lanjut. Berada di pundak sosok presiden yang bersahaja ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.
Nah, oke, jadi videonya udah selesai, udah habis sampai situ aja untuk cerita perjalanan hidup Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dari dulunya hingga sekarang. Nah, seperti yang dalam video-video yang ada yang udah kalian tonton, apa pesan-pesan yang bisa kalian ambil, dan ya silakan kalian simpulkan ke diri kalian masing-masing. Aku nggak bisa membilangkan kalian tuh harus sederhana biar kalian bisa sukses, enggak. Apa ya, semua orang bisa memiliki caranya masing-masing untuk sukses tuh banyak kali. Tapi kalau misalnya kita ingin ambil contoh dari beliau bisa, atau kita ingin apa ya, mengikuti jejak beliau lah gitu, bisa. Maksudnya mengikuti kayak ya mungkin kita bisa mulai usaha dari kecil-kecilan, atau kita buka usaha dulu dari sebelum kita memang betul-betul terjun di suatu hal apapun itu, termasuk politik ya. Buat kawan-kawan semua yang mungkin ya pengen terjun di dunia politik tapi kalian nggak paham akan dunia politik, nah beliau nih sebelumnya nggak ada pemahaman mengenai politik pas awal mula mencalonkan menjadi wali kota kan gitu. Oke ya, nah seperti di akhir video tadi mereka bilang jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ya mungkin kalian bisa menceritakan juga, atau bisa ketik di kolom komen kalian ingin kita reaction siapa nih, atau kalian punya idola bisa kita lihat bareng-bareng Draw My Life-nya seperti apa ya. Itu aja ya. Oke, sekali lagi sekian dan terima kasih banyak lah buat kalian semua yang selalu support dan selalu klik channel ini. Terima kasih banyak and see you di next video.